Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi Biddin wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik bi jahi nabiyina bi barakati awlika sya'al qalbi مستنشرا بين شبندي وحضرت الإمام الرباني وصولهم وفرائهم خصوصا معلم هذا الكتاب شيخ شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sambungan mantalah kita ialah masih di dalam bahagia 4. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah masalah sifat nafsiyah. Ini sambungannya sifat, adapun sifat salbiyah. Adapun sifat salbiyah itu 5 sifat. Ya. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Ini bahagian sifat, bahagian 4 yaitu sifat salbiyah. Dan ta'arifnya hiya ibaratun an nafyi ma la yata'allaqu bihi jalla wa azza, yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak dengan Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia, dan martabatnya tiada mewujud pada zihin dan tiada mewujud pada kharij. Jadi sifat salbiyah itu 5, sifat nafsiyah 1, jadi 5 tambah 1 jadi 6. Makna salbiyah yaitu menolak daripada yang tidak patut bagi Allah Ta'ala. Ya. Salbiyah itu makna asalnya menanggalkan. Kalau kita ahli bahasa, menolak. Pertama, qidam. Qidam maknanya Allah itu tiada permulaan. Oleh salbiyah ditolak Allah itu punya permulaan. Jadi tetap mengatakan bahwa Allah itu tiada permulaan. Jadi salbiyah menolak Allah itu ada permulaan. Ditolak itu disebut salbiyah. Demikian juga sifat baqa.
Baqa artinya kekal. Nah, yang ditolak oleh salbiyah bahwa Allah itu binasa. Nah, itu ditolak tuh. Yang binasanya tuh ditolak oleh salbiyah. Tadi yang permulaan ditolak oleh salbiyah. Kemudian Allah itu kekal, maka ditolak bahwa Allah itu binasa. Jadi berarti tetaplah zat Allah itu kekal. Demikian juga aku juga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bahwa Allah itu tidak serupa dengan yang baharu. Baharu itu kan makhluk. Nah, ditolak oleh salbiyah bahwa Allah itu bersamaan. Nah, Allah itu sama dengan makhluk, itu ditolak oleh salbiyah. Maka wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah itu memang bersalahan bagi segala yang baharu. Kemudian selanjutnya qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Makna berdiri Allah itu dengan sendirinya sudah kemarin tuh ya. Allah itu tidak bertempat dan Allah itu tidak berjihad. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, dan tidak di luar. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, kalau Allah itu bertempat, maka ditolak oleh salbiyah bahwa Allah itu tidak bertempat. Ya. Tapi dalam mengamalkannya, Allah itu meliputi di kanan Allah, di kiri Allah, di depan Allah, di belakang Allah, di atas Allah, di bawah Allah, di luar Allah, di dalam Allah. Itu dalam praktek. Jadi kita mau kemana lari daripada Allah. Lari ke kiri ada Allah sudah. Lari ke kanan ada juga. Itu dalam praktiknya macam itu. Yaitu apa? Yaitu sifat samak, basar, dan ilmu. Lari ke kiri, Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha tahu. Jadi kemana kita mau lari daripada Allah? Mau tersembunyi dari segala ucapan? Tidak bisa. Tetap Allah mendengar. Apapun yang kita kerjakan bersembunyi, tetap Allah melihat. Apa yang terlintas di dalam hati, Allah tahu. Jadi maksudnya tidak bisa lari daripada Allah. Misalnya jatuh. Kalau kita sembahyang berjamaah, bagus mana tertibnya. Ya. Tapi kalau sembahyang sorangan, kayak hayam matuk beres, apa Allah kada melihat? Allah. Cap. Mun berjamaah bagus ah, bagus. Sorangan lalu ancap. Apa bedanya penglihatan Allah, pendengaran Allah berjamaah dengan sendirian? Sama. Nah, itu. Bisa juga kayak itu terjadi sembahyang sorangan. Pada saat 5 menit zuhur talah. Sedang berjamaah, wah tenang, bergaya. Ini kada pinanduan Tuhan. Pinandu. Nah, jadi dimanapun yang nama kita tuh berada, ingat apa yang kita ucapkan Allah dengar. Apa yang kita perbuat Allah melihat.
Apa yang tersembunyi dalam hati kita manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, itu. Jadi kemana kita mau lari? Kita bisa lari daripada sifat Allah yang inkisab. Nah, jadi amalakannya kayak itu. Sendirian sembahyangnya tertib, berjamaah tertib. Nah, cuman hampir kalau kita sembahyang sendiri di rumah jarang melakukan sembahyang sunat, jarang. Bis kom kanan kom kiri berdoa lagi itu jauh hilang. Pimun berjamaah mau sembahyang ba'diyah, mau qabliyah. Nah, jadi banyak untungnya berjamaah tuh. Mulaan tuh memang terpaksa. Orang sembahyangan, awak ada sembahyang banyak diulah. Pek sembahyang. Nah, tapi kalau di rumah, masya Allah, jarang tegawi itu. Apalagi qabliyahnya, ba'diyahnya, jarang tegawi. Nah, itu keutamaan diantaranya sembahyang berjamaah. Itu. Jadi Allah itu tidak di atas, itu tentang laisa kamislihinya. Nah, karena Allah itu tidak bertempat. Kabarnya orang paham salafi, Allah itu bertempat. Karena ada dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Berarti Allah bertempat. Nah, setiap yang bertempat berarti makhluk. Itu mustahil bagi Allah. Aras itu ciptaan Tuhan. Akan ada aras tuh. Di atas daripada Sidratil Muntaha, Rabbul Akhdar. Kemudian aras. Aras itu suatu bentuk bangunan, tapi yang dipikul oleh malaikat. Jadi kesian juga malaikat tuh. Mulai aras dicipta, itu panglisahan. Pikul. Tapi tidak ada lagi ibadah lainnya. Mikul aras itulah empat malaikat yang mikul aras. Aras itu makhluk. Tapi apabila terjadi hari kiamat, aras itu dipikul oleh malaikat 8, tambah lagi 4. Jadi sebelum kiamat 4 dia mikul aras itu. Tapi kalau terjadi kiamat, itu tiupan malaikat Israfil yang pertama, aras itu ditambah memikulnya jadi 8 malaikat. Kenapa? Karena saking kuatnya guncangan tiupan malaikat Israfil. Jadi di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang Allah itu summastawa 'alal arsy, Allah itu bersemayam di atas aras, itu memang kalimat lafziahnya. Kalimat dari bahasa Arab pindah ke bahasa Indonesia. Tapi pemahaman para ahli sunnah wal jamaah yang dimaksud Allah itu bersemayam di atas aras, artinya Allah berkuasa seluruh alam semesta. Di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah itu tetap tidak bertempat. Kalau bertempat Allah itu makhluk. Nah, itu tadi. Maka itu Allah itu tidak bertempat, tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada muhassis. Kalau Allah itu bertempat berarti dia perlu dengan tempat. Setiap perlu dengan tempat berarti perlu pula dengan orang yang membuatkan tempat. Berarti lemah Allah tuh. Nah, berarti masih memerlukan. Itu mustahil.
Jadi makna di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah yang disebut bersemayam di atas aras, artinya seluruh makhluk itu di bawah kekuasaan Allah. Nah, itu bukan makna lafziahnya, tapi makna tafsiriahnya. Tadi qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi meletakkan menolak Allah itu di kanan, di kiri, Allah di depan, belakang, atas, bawah, dalam, ditolak oleh salbiah. Tidak, Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad. Ditolak adanya bertempat, adanya berjihad, itu ditolak oleh salbiah, bahwa Allah itu tetap tidak bertempat dan tidak berjihad. Kalau Allah bertempat, misalnya di Ka'bah, jauh benar kita sini berdoa ke dekat Ka'bah sanalah. Cuman Allah meletakkan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, tapi Allahnya bukan di situ. Kalau di pintu Ka'bah ya, di berbetulan Hajar Aswad itu tempat doa yang mustajab. Kemudian di Multazam, yaitu antara Hajar Aswad nih dengan pintu Ka'bah, di sini namanya Multazam. Kemudian yang berbetulan dengan pintu Ka'bah, kita berdoa ke situ, betulan pintunya. Tapi bukan Tuhan, bukan Allah di dalam Ka'bah. Ka'bah itu batu. Kan batu merah lu dipasang lah. Nah. Dan di makam Ibrahim, kan ada yang kayak pohon burung tuh. Kan itu makam Ibrahim. Makam itu maknanya bukan pekuburan. Kalau sini kan kita bilang makam tuh pekuburan. Yang disebut makam Ibrahim itu bekas jejak Nabi Ibrahim tuh ketika membangun Ka'bah. Jadi bebekas tuh, ada bekas telapak beliau. Karena bekasnya tuh mungkin panjangnya saya ini adalah bulat katanya. Nah, dua. Ya nang kayak kongan burung darah itu kan ada situ. Itu makam Ibrahim bukan pekuburan, tapi bekas jejak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, kita berdoa berbetulan situ. Ini makam Ibrahim, kita betulan dengan doa. Tapi bukan minta ke situ. Itu betul. Cuman berkahnya ada. Doa termasuk tempat yang mustajab. Dan di Telaga Zam-Zam. Itu Allah meletakkan tempat-tempat mustajab, tapi Allahnya ada di situ berdiam. Kupang Allah di Ka'bah. Betul Ka'bah tuh. Aku alhamdulillah 4 kali, sekali berhaji, 3 kali umrah. Spesial nuju Ka'bah tuh Jepai pusat. Betul muslim, tapi naharat bang, bekilang. Amun salah-salah tersambah Ka'bah benar. Allahu Akbar nyambah Ka'bah benar. Amun salah itu kan Ka'bah itu kiblat. Kiblat menunjukkan bahwa umat Islam itu satu, dilambangkan dengan Ka'bah. Jadi Islam itu sembayangan kan dari situ semuanya nih ke Ka'bah. Berarti Ka'bah itu lambang persatuan umat Islam. Lain partai P3 lain. P3 itu lambang Ka'bah, kalau kok lain gitu, lain. Itu lambangnya aja. P3 lambang Ka'bah. Ya hancur juga P3 tuh. Kada jadi satu. Waduh. Lambang Ka'bah tapi urusan dunia. Nah, itu rusaknya. Bila sudah campur urusan dunia, kacau dah. Ada kisah lagi. Hancur dah. Karena dunia itu pikirkan duit.
duit. Nah, kalau sudah duit, banyak nama chat. Nah, itu. Kita tetap minta kepada Allah, tapi kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Nah, itu. Sama lah kita di sini kan. Ini nih. Imam berdoa, kita minta munajat kepada Allah. Amin. Masa hati kita, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah doa imam kami itu. Nah, jangan amin mahayumat. Amin. Amin. Itu di orang aroh. Amin. Makan sering genjangan. Jadi kita amin ya Allah kabulkan doa imam kami itu. Nah, jadi amin kabulkan ya Allah, istajib, kabulkan ya Allah. Itu baru husak berdoa. Mendengar amin, hati kamu mana tulak. Kada jadi. Kenapa imam kita nih ya, bila habis la ilaha wa syakalah lah, putar kan? Nah, menghadap ke sana, menganani makmum. Itu menurut Imam Syafi'i. Karena di Makkah tuh orang habis sembahyang tawaf. Tawaf itu mengiri Ka'bah. Nah, Ka'bah situ kiri. Jadi kalau imam tadi berpaling, ada pesan, pas saya sebelah kiri imam tuh Ka'bah. Nah, tuh. Itu isinya tuh. Pas saya, ini berpusing kayaknya kan, pusing kan. Pas saya kiri nih Ka'bah situ. Sama gantinya dengan seakan tawaf. Atau, jadi itu jangan diprotes. Apa imam berpaling? Itu ada hikmahnya, ada ajarannya. Kalau Imam Hanafi berbalik, imam tu menghadap makmum, berputar kayaknya, menghadapi makmum. Kenapa? Supaya makmum dapat diawasi mana nak umpat berwirid, mana nak mengantuk. Ya kadang-kadang orang berwiridnya ngantuk. Ya betul. Guring. So. Itu Imam Hanafi empunnya. Dan ketika berdoa dia berpaling menghadap kiblat. Itu Imam Hanafi empun ijtihad atau berwirid menghadap makmum. Waktu berdoa berputar dia menghadap kiblat. Nah, jadi semuanya itu ada. Maka itu kita mengaji itu kada hingkat satu kelompok saja. Jadi harus dikaji. Jadi mah ada tetamu kayak itu kada ganjil lagi, dah udah ini kayak ini. Jadi kada jadi masalah. Imam Hambali tetap imam dan makmum menghadap kiblat. Jadi antara mazhab 4 itu berbeda-beda sedikit. Tapi itu yang berbeda masalah sunat. Masalah rukun kada berbeda, sama. Ya. Nah, tadi kembali kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang ditolak salbiyah, Allah itu bertempat, Allah itu berjihad. Tolak dia. Kemudian yang kelima, wahdaniyat. Asa tunggal satu lah ya, asa tuh. Asa pada af'al. Bahwa sekalian makhluk ini tidak ada yang mencipta kecuali Allah pada hakikatnya. Tidak ada. Jadi dapatnya kita bekerja seakan-akan kita yang mencipta tuh ya. Misalnya bertukang, dapat maulah lemari, kan namanya kita yang bikin. Pada hakikatnya bukan. Karena kita mampunya bikin lemari tadi, itu karena
pertolongan Allah. Harus ke situ mengait. Ingat, ini pertolongan Allah. Kalau tidak ada, karena kita tetap la haula wala quwata. Tidak punya daya untuk berbuat sesuatu dan tidak ada punya kekuatan. Nah, jadi dapatnya kita mengerjakan sesuatu pada syariatnya boleh. Siapa bikin lamar ini? Aku. Nah, kusin hebat lah. Mungkin itu aja syirik. Mungkin itu bapak pandir lagi syirik berit. Kada ada syiriknya. Siapa bikin lamari? Aku. Tapi yang inya menyebut aku tuh ingat ya bahwa dapatnya begitu itu dengan pertolongan Allah, itu rahasia batinnya. Kalau memang inya mengaku aku bujur, iyalah bisa syirik kan? Bab syariat itu menjaga hubungan hak antara manusia. Amun kadada syariat payah main hakikat saja. Ini rumah siapa? Hendak mengakui rumahku, syirik kan aneh. Kada diakui, ambil kawan. Di situ ada hukum syariat. Nah, ini rumah siapa? Rumahku. Tapi tahulah kita sudah batin kita kerja sudah. Kita dapat mengakui itu dari siapa? Nah, itu jaga. Apalagi mun bini takuni orang teh. Ini bini siapa? Nah, bapak nyambet. Sambet biniku syirik. Kada sambet biniku ambil kawan. Aduh, maka bini bungas pulang. Ya Allah, ngalihnya. Nah, jadi syariat itu jalan. Batku, aku punya. Betul loh, ini aku punya. Tapi dalam batin kita tahulah bahwa itu milik Allah. Yang kita nyambat ini batku dari siapa? Itu dari Allah juga datangnya. Itu kerja batin. Jadi syariat itu dengan hakikat tidak ada yang melawan. Dia sejalan. Yang zahir begini, yang batin begini. Selamat kedua-duanya. Itu. Jadi wahdaniyat pada af'al. Seluruh makhluk pada hakikatnya tidak ada yang mencipta kecuali Allah dengan sendirinya. Nang ganal kah, nang halus kah. Tapi ku rasa profesor apapun suruh mulah semut nang halus tah. Ada semut halus kan? Merasa nah dilihat kan dapat ada surah maulah nginto aku rasa di depan nang profesor. Mau kada mau makuilah Allah Maha Kuasa. Ada samut halus kan, samut gula kah? Itu punya berjalan merasa ditihi berbeda kelihatan. Nah, surah profesor tu maulah. Didecan. Nah, memperhatikannya itu aja sudah takjub kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Semut itu rakat, kumpaknya. Ini umpama pohonnya ada, kerangga, tahu lah kerangga lah. Banyak. Ada kia semut, hilang kerangga tak. Sungguh halus tapi wani. Nyak sampai berlima berenam yang menguti kerangga tu kutinya. Buka kerangga. Jadi kita ini biar halus asa kumpak menang. Marah kada sugih asa kumpak insyaallah berhasil. Bila sugih kada kumpak kada petang berhasil. Orang sugih ini macam-macam. Aku hendak nyumbang, cuma aku padakan orang sombong. Desa pemalar. Pemalar benar kan? Dengan tidak nara pandir. Berapa biaya Isra Mi'raj? Cakawan 20 juta. Ya, cari hal lokal lain. Karena kekurangannya bepadah. Bepadahnya nak tahu nah. Berapa dapat? 15. Cukup itu dicokopakan. Dicokopakan nah.
Orangnya banyak sekiting ngaut dia. Anang alih manusia. Jaka kekurangannya nyanam beli tamalangan juga. Nyenak tahu benar. Berapa kurangnya? Jakawan 15 dia dapat. Iyalah di cokopakan. Orangnya banyak sekiting ngaut dia. Nambahi kada. Bandir ke sampai kata langit ke-7. Pemalar. Nah, jadi pada hakikatnya semua yang makhluk ini tidak ada dua yang mencipta, hanya satu, wahdaniyah, Allah Maha Pencipta. Kan ada orang berzikir temangil mana? La ilaha illallah, la fa'ila bihaqqin illallah. Tidak ada yang mencipta sekalian alam pada hakikatnya, hanya Allah. Boleh? La ilaha illallah, la fa'ila bihaqqin illallah. Tidak ada yang mencipta sekalian makhluk melainkan Allah. Boleh ya ambil makna situ. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang aku sembah kecuali Allah, nama bagi zat wajibul wujud. Begitu menyebut Allah, batin kita sudah menyambut wajibul wujud. Jadi Allah itu kan nama, yang bernama Allah itu zatnya. Yang disebut zat itu adalah diri Allah. Dirinya disebut zat. Zat itu pun termasuk asma juga, gelar nama. Tapi nama asli zat. Nama. Kalau kita nih nama aslinya amun lalaki lahir lalaki ngaran pertama apa? Utuh. Utuh. Siapa anak lalaki? Utuh. Itu ngaran pertama utuh tuh. Dari utuh itulah datangnya Abdullah, dari utuh datangnya Muhammad. Tapi ngaran aslinya utuh. Tahu bahasa Bugis namanya? Bisa kok. Kalau bibi ini lahir nama aslinya Iyang kalau bahasa Banjar. Nah dari Iyang itulah terbit Fatimah, nah Khadijah. Tapi nama asalnya Iyang tuh Pak. Nah, Allah tadi macam itulah kira-kiranya tuh. Jangan dululah kayak itu. Ini mendekatkan pengertian. Jadi zat itu nama asal. Nah dari zat itulah maka itu Allah zat, Rahman zat, Rahim zat, Al-Malik zat, Al-Quddus zat, Al-Falq dan seterusnya. Pasti kelarinya akhirnya kepada zat yang wajibul wujud. Zat yang wajib diartikan bahwa ada. Itu namanya zat wajibul wujud. Wajib kita mengartikan bahwa zat Allah itu ada. Jam berapa nih? 25 kah? 25 kah? Mak lawasnya. Ini sakit nah. 29 semenit juga 30. Nah itu wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma. Nama Allah itu 99. Itu nama yang tersurat. Ditanya Allah Nabi Muhammad, ya Muhammad, siapakah yang memberi aku nama? Tuhan nakuni Nabi kita, Nabi Muhammad tuh.
Sebab seluruh Nabi dan Rasul yang berhadapan langsung dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Yang lain tidak. Lewat wahyu semua. Hai Muhammad, kata Allah, siapa yang memberi aku nama? Ketika itu Nabi tidak menjawab. Karena Nabi kada tahu. Itu iktibar jawaban kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kita kada tahu, jangan dijawab. Jawabnya, aku kada paham, selesai. Jangan dipaksakan. Rasanya, kalau pakai rasa dia decanet. Rasanya kayak ini, aman kada salah. Aman salah Pak. Nah, jadi jangan dipaksa. Nabi ditanya, Nabi diam, tidak jawab. Karena Nabi kada tahu. Jadi aktibarnya pajan kita kayak tujuan. Dalam Islam tidak boleh memaksakan. Kalau kita tahu, jawab. Kalau kada tahu, minta maaf. Aku kada paham belum. Nah, selesai tuh. Jangan pakai asanya. Aman kada salah. Aman kada salah. Asa kakak ini. Itu nggak ada ujungnya. Kayak timbul. Ini khilafiyah. Menang khilafiyah. Awak narimaulah. Itu bahaya. Lalu Allah menjawab, hai Muhammad, zat yang menjawab, akulah zat yang memberi namaku. Jadi Allah itu punya nama 99, Allah sendiri yang bikin nama. Dada yang memberi nama untuk Allah. Mun ada memberi nama berarti Tuhan pada Tuhan. Dan Tuhan. Nah, jadi hai Muhammad, akulah kata jatuh, akulah yang memberi namaku. Itu nama yang tersurat. Tapi asa pada asma, seluruh yang bernama di dunia ini hakikatnya juga nama Allah. Tapi namanya nama yang tersirat. Coba cari siapa dahulu yang memberi nama durian. Tagalah cari siapa dahulu. Nah, ngarani buah durian dah. Siapa dahulu? Tagain cari. Allah ilhamkan kepada seseorang hamba dengan benda itu namanya ini, maka ia menjadikan ini durian. Jadi nama itu dari Allah. Tapi diilhamkan ke dalam hati hamba. Lalu hamba tuh yang menjahirkan, oh ini durian nih. Rapat selalu anggota dewan, anak mau bah ngaran durian kada dapat. DPR tuh bikin durian nih, ubah ngarannya, ada yang kan? Karena tuh dari Allah datangnya. Ngaran tuh, nama tuh dari Allah. Bahari kami di Sungai Nibung tuh benih pulut, kada tahu ngarannya, cuman mengambil paungnya awan majid. Pulut apa nih? Pulut majid. Nah, jadi ngaran majid. Kada tahu ngaran pulut tuh kada tahu, cuman ampun asal tuh Bang Majid. Dia lebih takon ini pulut apa? Pulut majid. Nah, itu nggak tahu. Ngaran aslinya kada tahu. Nah, durian itu pandang zahir, dada manusia kepingin mana baku berduri, bepingkok-pingkok pulang. Nah, tapi karenanya makrifat bahwa isi durian itu nikmat. Nah, nya tahu isinya tuh. Di luarnya kan berduri bapak-bapak tuh. Mendilihat kulit tuh kada kepingin nukak beri orang kan kulit. Tapi nya tahu isinya. Nah, isinya tuh nang maulah wani manukari. Atau tuh marifatnya wan isinya tuh. Isi durian tuh kan buat ke bubur apa? Bubur kacang lah. Kada kelihatan kan duriannya, ya rasa oh berduriannya. Padahal kada ada bandanya. Itu hebatnya rasa tuh. Jadi durian tuh nang mulai keluar nang harat tuh durian Cina ngarannya.
nang har-harat tu durian Cina. Cina nawan inukari. Awak dewe ni. Awak meleh na pacah buritnya. Tok mencium. Jadi nah harat tu durian Cina. Nah, seluruh nama itu catusnya dari Allah, sesuatu yang diilhamkan kepada hamba, hamba itu yang mencahirkan. Tiwadak, tahu lihat tiwadak. Nang bagusnya kalau orang cempedak nyambet le banyak tiwadak. Siapa mulah ngaran tiwadak tu dulu? Kadang agak cari siapa pencatus ngaran tiwadak. Sampai hari kiamat tiwadak tu kada berubah ngarannya. Kenapa? Allah mengilhamkan juga kepada itu hamba. Hamba itu yang mencahirkan. Ini jinya buah tiwadak. Tahunya itu karena Allah beritahu. Nah itu semuanya lagi. Cuman yang berubah ini toko lah. Bari toko, wah ini ruko. Iyalah. Bari kan toko, wah ini ruko aja. Kena berubah sekali timbakau. Ya, toko diubah ruko. Berubah dudi ini timbakau. Nah, jadi kalau kita sudah paham bahwa semua asma itu adalah asma yang terbit daripada Allah, apapun yang kita sebut bisa bermakna zikir. Tapi kada sederajat dengan asmaul husna. Apa ngarannya buahnya? Pak Rambai, tahu dah Rambai? Tahu lah. Rambai itu mantap, sadar diri Rambai itu. Sebab bila banyak rambutan, banyak durian, banyak tiwadak, keluar Rambai kada laku. Aku jangan Rambai diam. Karena sudah habis buah tuh, hanya timbul, hanya berharga. Mantap Rambai itu. Sadar diri. Wah ini jinya aku keluar kada laku juga sih. Baik diam. Itu olahanku lah, kada ada dalilnya kadang itu. Cuma sadar dirinya tuh. Nah, jadi semua nama tuh. Kalau nya paham, nih jangan tilang. Nya penyebab umpama berzikir rambai. Asal tahu, pahala juga. Cuma jangan dibawa berjamaah. Karena imam tahu rambai. Kada kaito. Karena wirid itu sudah diatur. Nah, itu ya. Itu namanya wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil sifat. Sifat ma'ani yang 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, itu ma'ani milik Allah. Itu juga 7. Nah, jadi jam kita pun sudah sampai. Nah, jadi mudah-mudahan insyaallah pada masa akan datang kita sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.